dengan review materi untuk berarti sesi 5 dan 6 ya Bapak Ibu, yang kemarin sudah Bapak Ibu pelajari. Oke, tampilan saya sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Terlihat, Bu. Sudah, Oke, Bu. baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan mereview sedikit Bapak Ibu materi terkait dengan sesi 5 dan juga 6 gitu. Nah, di sini sedikitnya kita akan membahas terkait dengan pengelolaan arsip elektronik yang tidak menggunakan aplikasi ataupun sistem seperti itu, atau mungkin umumnya disebut dengan manual gitu ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Bapak Ibu, apakah di instansinya bekerja ada yang masih menggunakan sistem manual Bu untuk melakukan pengelolaan arsip elektronik? Boleh angkat tangan mungkin supaya saya tahu ada berapa orang yang masih manual? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Berarti sudah pakai sistem semuanya ya, Bapak Ibu ya? Saya Saya, manual, Bu. Bu. Izin. Oke, baik. Saya perhatikan raise hand-nya nggak ada. Oh, ternyata Bapak Ibu angkat tangannya manual. Ya, oh iya. Oke, tidak apa-apa. Siap, berarti masih ada yang manual ya Bapak Ibu. Kira-kira Ada. penggunaannya bagaimana? Boleh sharing ke kita mungkin Bapak Ibu. Misalnya, saya dulu pernah juga menggunakan manual itu, di daftarnya menggunakan Excel gitu ya, Microsoft Excel, kemudian folderisasinya secara terstruktur, tapi kita bisa melakukan temu kembalinya misalnya pakai Microsoft Excel, atau mungkin Bapak Ibu di instansi masing-masing ada yang punya trik yang lain gitu ya, meskipun tanpa sistem ataupun tanpa aplikasi bisa tetap melakukan temu kembalinya dengan mudah. Boleh sharing dulu Bapak Ibu, silakan. Yuk, siapa tadi yang angkat tangan katanya masih manual? Saya, Bu. Welly. Ya, boleh Bu Weli. Gimana ceritanya di instansi Ibu bekerja, manualnya itu seperti apa Bu? Ya, saya bekerja sebagai tenaga administrasi di suatu instansi pendidikan, Bu ya. Mhm, Di pengelolaan arsip di tempat saya itu masih sangat manual. mhm. Seperti pengarsipan ijazah itu kami hanya menumpuk ijazah itu berdasarkan tahun. Jadi sehingga di dalam folder itu tersusun dengan rapi dari tahun 1999 sampai sekarang. Jadi ada yang siswa yang mencari yang ijazahnya hilang itu masih sangat mudah kami temukan ijazahnya seperti itu, Bu. Baik. Tapi ada pendataan secara listnya nggak Bu? Atau ya udah naruh aja gitu ijazah di situ, tapi kita nggak ada data aslinya gitu. Ada Bu, data aslinya itu kalau itu kan jenisan fotokopi. Terus kalau data yang bahwa anak ini sekolah nggak gitu, kita lihat dari kleper. Kalau di sekolahan itu ada yang namanya kleper. Jadi itu nama siswa itu diurutkan berdasarkan abjad. Jadi sehingga kita lebih mudah mencari data nama misalnya Abi. Jadi berarti dia di urutan Abi Bu. Setiap buku itu kita lihat aja tuh yang namanya Abi gitu. Oh, oke, baik.
Berarti sejauh ini memang itu termudah ya Bu ya untuk mencari atau temu kembali dokumen lama dari awal berdiri mungkin masih ada Bu? Iya, masih ada. Oke, Alhamdulillah masih baik. ada. Saya Dan aman ya Bu ya? aman Bu, karena ini apa namanya itu, dia tuh dijilid per tahun gitu Bu. Jadi setiap mencari Oke. sudah tertata dia Bu. Jadi ketika kita pindah-pindahkan barang, oh ini ijazah, berarti dia ditumpukan khusus ijazah gitu. Jadi nggak bakal tercecer gitu Bu. Oke, baik. Berarti sejauh ini masih aman, masih oke untuk temu kembali, belum ada Ya, rencana untuk menggunakan sistem ya Bu ya? sebenarnya Bu, saya sekolah ini ya apa namanya tuh ngambil jurusan ini nih pengen karena cari satu-satu itu tuh lumayan rumit Bu. Iya betul. Ijazahnya kan ada, barangnya memang ada, tapi Betul. butuh waktu memang. Tapi ibaratnya tuh Bu, tidak apa namanya tuh, kita pas kita cari di buku itu ada datanya. Nah, pengen maksudku tuh sekolah ini nambah ilmu bahwa oh ijazah ini sistem pengarsipan kami ini salah, gimana cara merubahnya, terus cara tata letaknya gimana, nanti gitu Bu. Oke, baik. Saya kira Bu Weli juga sudah apa ya, mungkin 3 pertemuan kemarin, Ya. selama sesi 1 sampai 5 gitu ya, ada bayangan untuk menggunakan, implementasi sistem gitu ya. Entah itu misalnya sistem yang sederhana ya Bapak Ibu yang apa istilahnya itu open source gitu ya, jadi gratis. Mungkin bisa menggunakannya atau, setelah lulus dari sini mungkin bisa mengimplementasikannya dengan mengajukan anggaran gitu ya, ke Ya, atasan untuk, pengadaan aplikasi atau sistem gitu supaya mempermudah gitu ya gitu ya Bu Eli ya? ya Bu. Oke, baik terima kasih sharing-nya Bu Eli. Ada lagi nggak yang lain coba? Yang katanya masih manual, tapi masih aman sih sejauh ini gitu. Ada yang mau sharing lagi mungkin Bapak Ibu silakan? Baik, kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke materi dulu ya. Nah, eee, di sit di sini kita mungkin membahasnya, singkat-singkat saja Bapak Ibu. Jadi memang pengelolaan arsip digital itu tidak selalu memerlukan sistem khusus gitu ya. Eee, Namun kita bisa mempertimbangkan pada berbagai hal gitu ya. Yang penting, keamanannya terjamin, kemudian begitu temu kembalinya mudah gitu ya, dan apa yang dibutuhkan pengguna gitu ya, khususnya mungkin, user dalam arti di sini mungkin kalau misalnya sekolah berarti, siswa-siswanya, atau misalnya, di rumah sakit berarti pasien-pasiennya gitu ya, ketika membutuhkan dokumen-dokumen tersebut, mudah untuk ditemukan kembali, seperti itu. Nah, di sini juga dibahas fokusnya ada, pada peran penggunanya seperti apa, kemudian keamanannya seperti apa, dan kebijakan penyimpanannya seperti apa. Mungkin tadi sudah disinggung oleh Bu Eli di, apa namanya, di sekolahnya itu, disimpan alfabetis gitu ya. Jadi, kebijakan penyimpanan di sana cukup sederhana. Jadi yang penting dia ngurut berdasarkan huruf, jadi ketika kita mencari itu tidak sulit dan nggak usah kemana mana, oh kalau huruf D berarti di, urutan ke berapa, huruf, N berarti urutan ke berapa, seperti itu. Jadi memang tergantung pada kebijakan, instansinya masing-masing, bagaimana penyimpanan dari, dokumen-dokumen atau file-file yang, disimpan sebagai arsip di instansi tersebut. Yang penting tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk menjamin arsip elektronik itu tetap otentik gitu ya, tetap otentik, terus aman, dan itu tadi mudah diakses oleh siapapun gitu ya. Apabila mungkin pembatasan aksesnya hanya diberikan kepada orang-orang tertentu gitu ya. Kalau di sekolah tadi mungkin hanya para guru saja, dan guru pun nggak semua, tapi misalnya hanya guru mata pelajaran terkait yang bisa akses, atau misalnya hanya tendik saja yang bisa akses. Nah itu juga diusahakan mudah diakses oleh, para petugas arsip yang terkait, seperti itu. Nah, untuk penyusunan dan aturan pengelolaan arsip elektronik,
Ini juga biasanya umumnya itu pengguna membuat arsipnya itu di ruang kerja pribadi atau di ruang kerja bersama. Jadi memang kalau di instansi-instansi apa ya, yang khusus gitu ya Bapak Ibu, jadi memang ada yang disebut ruang arsip sendiri gitu ya. Tapi umumnya kalau ruang arsip sendiri itu memang membutuhkan ruang yang cukup besar gitu ya, karena ada lemarinya sendiri gitu ya, kemudian ada kebijakan aksesnya sendiri gitu. Nah, untuk yang manual umumnya ini disimpannya pasti di ruang kerja pribadi atau di ruang kerja bersama gitu ya. Jadi tidak khusus hanya 1, 2 orang yang bisa mengakses, tapi ruang kerja bersama misalkan kalau tadi di sekolah ya Bapak Ibu, guru-guru yang lain juga bisa akses gitu ya. Entah itu misalnya tendik gitu ya, bisa akses bersama seperti itu. Nah, khususnya untuk arsip elektronik, berarti, disimpannya adalah di komputer atau di PC bersama gitu Bapak Ibu. Jika memang belum, menggunakan sistem, otomatis satu komputer tersebut bisa digunakan oleh beberapa orang gitu ya. Jadi memang secara sistem belum ada nih, tapi secara komputerisasi atau secara digitalisasi, umumnya, instansi-instansi itu sudah menerapkan kebijakan di mana satu komputer itu bisa diakses bersama. Karena dengan tujuannya, orang-orang yang memang membutuhkan arsip, itu bisa dengan mudah mengakses, dokumen-dokumen atau arsip-arsip bentuk elektronik itu dari satu pintu, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, siapa saja nih, peran pentingnya dalam penyusunan atau, dalam melakukan pengelolaan arsip elektronik ini? Tentunya kita tahu pengguna gitu ya, pengguna di sini tergantung instansinya lagi, ada yang mungkin pasiennya atau ada yang mungkin, mungkin murid-muridnya, seperti itu. Ada yang mungkin, kalau di kantor-kantor gitu ya, kita sebut user, itu para pengguna yang diindikasikan mereka memang menggunakan dokumen tersebut secara intens gitu Bapak Ibu. Nah, selain pengguna, ada juga administrator. Nah, administrator ini tentunya orang yang biasanya meregistrasi arsip yang baru masuk atau yang akan keluar gitu. Atau jika tadi kita menyinggung ruang arsipnya itu disimpan di ruang kerja bersama, nah, umumnya ada satu orang administrator yang menjaga gitu ya, menjaga komputer tersebut dalam artian setiap orang yang membutuhkan arsip, setiap orang yang membutuhkan dokumen elektronik yang terdapat pada komputer tersebut, harus meminta gitu ya atau, menghubungi administrator tersebut, gitu. Nah, kemudian ada koordinator workspace, itu juga tentunya berhubungan dengan, ruang kerja gitu ya, dan, lainnya adalah staf arsip. Staf arsip ini dalam artian Bapak Ibu yang mungkin bisa jadi merangkap ya antara administrator iya gitu ya, terus staf arsip juga iya, umumnya juga, instansi-instansi yang kecil gitu ya bisa jadi, administrator dengan staf arsip ini sama gitu, tapi untuk instansi yang cukup besar gitu ya, bisa jadi berbeda hanya, di bagian role-nya aja atau perannya aja. Jadi kalau administrator itu yang memang benar-benar menguasai peletakannya di mana gitu ya, kemudian, sejarahnya seperti apa gitu ya dari awal, eee, pembuatan kebijakan dalam penyusunan dan pengaturan pengelolaan arsip tersebut gitu. Nah, kalau yang staf arsip ini memang yang istilahnya menjadi kalau di perpustakaan itu, pustakawannya. Jadi yang memang di bagian layanannya, memberikan, akses kepada user terhadap sebuah arsip, seperti itu. Jadi untuk, instansi yang kecil, ruang ruang lingkupnya kecil, bisa jadi memang administrator dengan staf arsip ini, 1 orang yang sama, seperti itu. Nah, terkait dengan aturan pengelolaan itu mencakup 5 poin. Jadi ada struktur foldernya seperti apa, kemudian penamaan filenya seperti apa, terus proses dokumentasinya seperti apa. Nah, kita juga harus mengontrol versi dari file itu sendiri gitu Bapak Ibu, dan terakhir adalah media penyimpanan. Nah, untuk struktur folder, khususnya untuk komputer yang memang dipakai bersama Bapak Ibu, ini, diusahakan sesuai dengan kebijakan, instansi masing-masing, seperti itu. Jadi, ketika kita sudah tahu kategori arsipnya apa saja, kemudian rinciannya,
Misalnya kalau umumnya itu misalnya ada folder, kemudian ada subfolder, ada sub-subfolder gitu ya. Nah, di dalamnya itu sudah terkategorisasi sesuai dengan kebijakan instansinya masing-masing gitu ya. Tapi memang harus terstruktur dari yang paling besar atau dari yang paling umum sampai ke kategori yang paling spesifik atau yang paling kecil. Jadi ketika ngebuka folder itu tidak berantakan Bapak Ibu. Ketika misalnya kita membagi arsip kita menjadi singkatnya mungkin 2 gitu ya. Secara umum ada dokumen umum dan dokumen khusus misalnya seperti itu. Berarti kan struktur foldernya saat ini ada 2. Nah, di dalam dokumen umum itu ada umum keluar, ada umum masuk. Dalam artian misalnya surat yang masuk dan surat yang keluar dengan konteks yang umum. Nah, berarti di dalam folder ini ada dua folder lagi seperti itu. Jadi benar-benar disusun dari yang terbesar atau yang paling general sampai yang paling spesifik seperti itu. Kemudian penamaan filenya harus lengkap dan spesifik, juga detail. Jadi seragam juga Bapak Ibu ya, jangan lupa. Jadi memang penamaan file ini kalau dari pengalaman pribadi saya itu lebih enak dilihat dari nomor dokumennya gitu ya. Anggaplah kita punya surat masuk Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang memang menamai file surat masuk itu dengan subjek suratnya gitu. Nah, tapi kalau menurut saya lebih mudah menggunakan nomor suratnya. Karena nomor surat itu spesifik gitu Bapak Ibu. Jadi nomor surat itu adalah identitas untuk dokumen tersebut. Jadi kenapa lebih mudah ketika melakukan penamaan filenya itu dengan nomor dokumen karena dia spesifik dan punya dia sendiri gitu. Dia file ini hanya memiliki satu nomor surat seperti itu. Apabila di dalamnya misalnya ada 2 nomor surat atau 3 nomor surat, ada baiknya dipisah. Jadi memang filenya misalkan ada 3 surat di dalam satu file gitu. Ada baiknya memang dipisah saja filenya gitu. Ada aplikasi yang bisa memecah gitu ya file PDF menjadi beberapa bagian gitu. Jadi Bapak Ibu tetap menyesuaikan nomor dokumen itu menjadi nama file karena supaya mudah dicari. Nah, kemudian yang ketiga proses dokumentasinya seperti apa. Jadi alur begitu dokumen masuk gitu ya. Misalnya Bapak Ibu menerimanya via email gitu ya. Nah, proses dari download lampiran surat tersebut dari email, kemudian diunduh, kemudian di-rename, kemudian dimasukkan ke sebuah folder, itu seperti apa kebijakannya tergantung pada instansi masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus mengontrol versi dari dokumen-dokumen elektronik yang Bapak Ibu punya. Ada beberapa file yang memang banyak revisi gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus dikontrol juga nih, apakah ini versi yang paling baru atau ini versi yang lama gitu ya. Jadi itu harus dikontrol juga atau bukan hanya versi dari revisi, tapi versi dari misalnya file Microsoft-nya gitu Bapak Ibu. Karena kan kita mungkin bisa tahu ada dokumen-dokumen Microsoft Word itu dari 2019 mungkin Bapak Ibu ada yang masih pakai, bahkan mungkin ada yang 2007 gitu ya. Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2019, kemudian yang paling baru mungkin sekarang Microsoft 365 gitu atau ada versi-versi yang lain misalnya WPS Office seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga dan dikontrol versi-versinya. Kemudian terakhir ada media penyimpanannya. Nah, Bapak Ibu juga harus sangat memperhatikan media penyimpanannya gitu. Apakah di lokal disk juga banyak nih, ada hard disknya, ada lokal disk C-nya, ada misalnya di flash disk, ada misalnya di hard disk eksternal gitu ya, harus diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing seperti itu. Nah, bagaimana menjaga keamanan dan mengontrol akses dari dokumen arsip elektronik Bapak Ibu? Nah, umumnya itu memang dibatasi untuk pihak berwenang gitu ya. Dalam artian di sini kalau misalnya di rumah sakit gitu ya, Bapak Ibu kerja di rumah sakit, kemudian bagian administrasinya, nah pihak yang berwenang untuk mengakses dokumen-dokumen tersebut itu siapa aja? Harus diberikan
kebijakan khusus gitu ya. Misalnya selain Bapak Ibu yang input gitu ya, ada suster yang boleh akses itu gitu. Susternya siapa gitu, dari unit mana. Nah, itu juga harus diatur sedemikian rupa supaya memang hanya dapat diakses oleh pihak berwenang saja gitu. Nah, untuk prosedur keamanan secara fisik itu ada beberapa poin juga yang harus diperhatikan. Yang pertama zona aman dalam artian dokumen elektronik tersebut berada di komputer yang memang misalnya sudah dilengkapi antivirus gitu ya. Kemudian komputernya sendiri berada di area yang jauh dari tempat-tempat yang mudah terbakar misalnya atau tempat-tempat yang mudah terkena air seperti itu. Jadi zona aman itu sendiri mencakup banyak hal ya Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Kemudian layout kantornya seperti apa gitu, dalam arti di sini posisi PC atau posisi komputer yang digunakan untuk menyimpan arsip-arsip elektronik itu harus diletakkan di tempat yang strategis gitu ya, yang mudah memang diakses oleh beberapa orang atau banyak orang yang memang punya akses terhadap dokumen tersebut gitu. Jangan diumpetin. Dalam arti misalnya yang punya akses itu ada 10 orang ya Bapak Ibu, tapi 10 orang ini bukan di satu divisi yang sama gitu ya, bukan di satu unit yang sama. Nah, disimpannya itu di tengah-tengah, karena kan tidak satu divisi ya, berarti komputer tersebut diusahakan disimpan di tempat yang memang 10 divisi ini bisa akses bersama gitu. Enggak yang egois disimpan di satu divisi aja, tapi divisi yang lain ketika mau akses itu jauh gitu ya. Itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian kebijakan meja dan layar yang bersih. Nah, bersih di sini adalah bersih dari informasi-informasi yang mengandung eh, isi dari dokumen elektronik yang kita simpan gitu ya. Ini, jadi kadang-kadang saya suka lihat gitu ya, kalau orang bekerja menggunakan komputer dia, kemudian dia suka menuliskan password account gitu ya di sticky note karena takut lupa gitu ya. Nah, sticky note-nya ditempel di layar monitor gitu. Nah, itu termasuk layar yang tidak bersih. Kenapa? Karena apa yang seharusnya di-keep sendiri dan itu berpengaruh terhadap akses arsip, itu ternyata bisa dibaca orang, seperti itu. Jadi, meja dan layar bersih itu bersih dari, konten-konten yang seharusnya hanya bisa diakses oleh kita, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian setiap pegawai harus menjaga kerahasiaan arsip dan mengontrol akses workspace-nya. Jadi memang untuk kerahasiaan itu integritas masing-masing Bapak Ibu yang sudah diberi akses, jangan sampai memberikan aksesnya kepada orang lain yang tidak punya kewenangan, terhadap akses arsip tersebut gitu ya. Misalnya Bapak Ibu dikasih satu account buat login ke satu laptop yang isinya arsip rahasia misalnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu di lobi nih sama temennya, "Saya mau ambil dong arsip itu," gitu. "Udah kamu login sendiri aja nih, saya kasih account-nya," gitu. Jangan kayak gitu Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu yang membantu orang tersebut untuk, mendapatkan arsip atau dokumen elektronik yang dibutuhkan, seperti itu. Baik, nah ini khusus specifically tentang pengelolaan surat elektronik gitu ya. Nah, surat elektronik ini umumnya pasti kita tahu semuanya melalui email dikirimnya gitu ya. Nah, banyak juga email-email yang diaksesnya itu, di dalamnya ada lampiran gitu ya, ada badan email. Nah, ada juga instansi yang memang hanya menuliskan badan email itu sebagai pengantar. Kemudian di dalamnya itu ada lampiran berupa surat elektronik dalam bentuk PDF misalnya atau JPG gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini perlakuannya sama. Email itu harus diperlakukan sebagai arsip resmi, meskipun di dalam badan emailnya itu tidak memuat isi surat. Sedangkan isi suratnya itu adanya di lampiran ya Bapak Ibu. Nah, namun email ini sendiri termasuk badan emailnya, termasuk komposisi pengirimnya siapa, penerimanya siapa saja, kemudian jam terkirimnya. Nah, itu harus diperlakukan juga sebagai arsip resmi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara export to PDF. Jadi email itu sendiri, badan email yang digunakan sebagai pengantar itu juga diekspor ke PDF untuk disimpan bersamaan dengan lampiran yang isinya surat tadi, seperti itu.
Nah, di sini ada aturannya juga, Bapak Ibu. Ada aturannya etika komunikasi, terus judul subjeknya jelas, terus kontrol sirkulasinya seperti apa gitu. Lebih kepada aturan-aturan dalam kita mengirimkan email yang di dalam email itu langsung berisi surat resminya gitu ya, yang bukan berbentuk lampiran seperti yang sebelumnya saya jelaskan gitu. Nah, untuk pengaturannya sendiri, kita harus membagi juga jenis email yang diarsipkan itu apa saja gitu ya. Ada jenis emailnya itu hanya sekedar pemberitahuan, ada yang mungkin berbentuk undangan, ada yang mungkin berbentuk broadcast gitu ya, Bapak Ibu. Itu perlakuannya sama dengan surat fisik. Jadi kita harus kategorisasikan surat-surat elektronik ini bentuknya apa gitu. Kemudian penanggung jawabnya siapa. Nah, format filenya juga harus dipertimbangkan kalau bisa diseragamkan Bapak Ibu. Kalau misalnya memang Bapak Ibu lebih mudah mengelola arsip dalam bentuk PDF, nah semua filenya diusahakan bentuknya PDF gitu ya, meskipun memang ada yang mengirim email itu isinya lampiran bentuknya foto gitu ya atau JPG. Nah, sekarang kan banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk convert gitu ya dari JPEG ke PDF atau dari Word ke PDF kayak gitu. Jadi diusahakan format filenya sama, seragam supaya mudah untuk dikelola gitu. Kemudian lampiran. Nah, lampirannya sendiri mungkin beda-beda Bapak Ibu. Ada yang lampirannya berbentuknya bahkan video atau RAR atau zip gitu ya. Bapak Ibu bisa dikelola dengan baik sesuai dengan induknya. Nah, induknya ini apa? Induknya ini adalah email, surat yang tadi diarsipkan. Jadi, sebisa mungkin mereka disimpan dalam satu folder. Jadi, misalnya Bapak Ibu menerima surat undangan tentang kehadiran kepala divisinya atau kepala unitnya untuk datang ke sebuah acara. Nah, di dalamnya itu ada lampiran susunan acaranya. Nah, itu juga harus diarsipkan gitu ya bersamaan antara emailnya, suratnya, dan juga lampiran yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan terkait preservasi arsip elektronik. Nah, ada dua jenis preservasi arsip, ada yang pasif dan juga aktif. Nah, kalau yang pasif ini tentunya menjaga keutuhan arsip elektronik itu tanpa mengubah teknologi. Nah, kalau yang aktif ini meliputi ada peremajaan medianya, ada replikasinya, kemudian ada migrasinya, dan juga demolasinya. Jadi ada proses-proses yang diberlakukan kepada arsip tersebut untuk mempertahankan atau mengubah arsip tersebut supaya bisa digunakan kembali gitu ya. Kemudian ada kebijakan preservasi, itu tentunya ada pemantauan risiko, kemudian perubahan teknologinya seperti apa, kemudian kebutuhan organisasinya seperti apa, semuanya disesuaikan dengan instansi dan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk keamanan integritas dari metadata, itu metadata sendiri kan Bapak Ibu pasti sudah mempelajari ya di sesi-sesi sebelumnya. Jadi metadata itu salah satu yang bisa menjadi faktor pelacak kita gitu ya. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas 1 gitu ya. Ada metadata di dalamnya untuk surat gitu. Nah, salah satu keuntungan dengan mendata metadata itu akan dengan mudah kita lakukan temu kembali gitu. Namun infrastruktur TI-nya itu harus terlindung dari gangguan fisik dan digital. Nah, gangguan fisik itu contohnya ya simpelnya tadi mungkin saya sudah singgung Bapak Ibu. Jadi jangan simpan apa namanya PC-nya itu di tempat-tempat yang mudah terkena air, misalnya cipratan air dan lain sebagainya gitu, atau yang mudah terbakar dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau yang digital tentunya berkaitan dengan virus gitu ya. Jangan sampai arsip yang sudah kita simpan itu dengan mudahnya terkena virus seperti itu. Dan integritas arsip ini harus salah satunya adalah menjamin arsip itu tidak diubah tanpa izin. Nah, di zaman sekarang ini kan sudah ada yang namanya DigiSign, sudah ada yang namanya materai elektronik. Nah, itu salah satu pertahanan Bapak Ibu supaya orang-orang yang tidak punya kewenangan terhadap pengubahan dokumen itu untuk mengubahnya gitu. Jadi memang hanya
orang-orang yang memang tertentu saja yang bisa mengubah dokumen-dokumen yang sudah dilakukan desain atau yang sudah dilakukan dibubuhi materai seperti itu. Jadi itu salah satu juga cara bagaimana menjaga integritas arsip itu sendiri. Nah, jadi metadata itu memang mendukung pelacakan, autentikasi, dan juga hak kepemilikan digital. Karena kan biasanya di metadata pun ada pemilik pertama siapa, terus last modified-nya siapa gitu. Jadi kita bisa tracking siapa dan apa yang terdapat di dalam dokumen digital itu sendiri. Nah, di sini sekarang beranjak kepada repository digital dan juga keberlanjutan. Nah, repository digital ini umumnya ditemukan di universitas, Bapak Ibu. Jadi memang terutama lingkungan-lingkungan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah gitu. Nah, di sini kita mengenal istilah Trusted Digital Repository. Itu merupakan salah satu pusat penyimpanan yang terpercaya. Biasa digunakan itu oleh internal, tapi berkaitan dengan orang luar gitu ya, dalam artian menggunakan vendor atau pihak ketiga gitu, atau jaringan-jaringan yang menggunakan cloud gitu ya. Jadi kita berlangganan kepada sistem atau perusahaan tertentu untuk kita bisa menggunakan TDR mereka gitu. Nah, syarat-syarat untuk bisa disebut TDR itu tentunya harus sesuai dengan model OIS, kemudian sumber dayanya berkelanjutan gitu ya, tidak putus hanya 5 atau 10 tahun saja gitu ya. Kemudian sistemnya pasti harus aman. Terus rencana berkesinambungan itu diantaranya ada prosedurnya harus ada prosedur tertentu yang diberikan jika ada keadaan darurat gitu ya. Terus ada kontak pentingnya juga dan pemulihan arsipnya seperti apa. Jadi memang harus ada SOP-SOP tertentu yang mengatur terkait dengan kondisi-kondisi ini, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan pembelian untuk repository digital misalnya atau melakukan langganan, kita harus memastikan dulu nih bagaimana prosedurnya ketika memang ada kondisi darurat di mana misalnya amit-amitnya ada hacker gitu ya. Terus dokumen-dokumen digital kita full disimpan di repository itu gitu. Bagaimana tanggapan mereka selaku pemilik sistem gitu ya ketika ada hacker yang menyerang gitu, seperti apa tindakan mereka dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian teknik pemulihan arsipnya seperti apa ketika misalnya hacker itu amit-amit mencari atau menemukan gitu ya dokumen-dokumen penting yang menjadi rahasia negara misalkan gitu. Nah, ketika itu dibutuhkan kembali oleh kita, pemulihan arsipnya seperti apa? Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Di Indonesia ini memang baru sedikit Bapak Ibu yang menerapkan konsep TDR karena memang tadi syarat itu lumayan sulit gitu ya untuk diterapkan gitu ya. Terus dan umumnya cukup mahal anggarannya seperti itu. Terutama kalau lingkungan-lingkungan perguruan tinggi mungkin memang mereka kan sudah punya banyak arsip elektronik yang harus disimpan gitu ya. Di antaranya mungkin penelitian-penelitian mahasiswanya gitu ya. Ada dari mulai skripsi, disertasi sampai dengan skripsi, tesis sampai dengan disertasi Bapak Ibu, kemudian juga ada karya ilmiah dan juga jurnal gitu ya. Nah, itu hal yang memang harus disimpan dan jumlahnya tidak sedikit sehingga pasti pada umumnya perguruan tinggi itu punya. Kemudian di Indonesia mungkin salah satunya ANDRI yang memiliki repository digital dengan konsep TDR. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kiranya ternyata sudah masuk ke sesi simulasi, tapi sebelum itu saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau yang membuat penasaran terkait dengan materi yang sudah disampaikan? Silakan saya akan masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu mau tanya. Ya, silakan. Kenalkan saya Delia. Di sini saya mau tanya Bu,
tadi kan Ibu bilang kalau misalkan ada undangan versi dikirim via email. Nah, di bukti emailnya tuh dibuat PDF juga kan ya Bu ya? Kalau misalkan undangannya dikirim via WhatsApp gitu gimana Bu? Apakah di screenshot juga Bu ke chatnya gitu Bu? Ya, kalau demi keamanan ya Bu, menurut saya ya ada baiknya. Kenapa? Karena itu dapat membuktikan kapan undangan tersebut dikirim. Karena kan kalau dari tangkapan layar, misalnya anggaplah misalnya saya kirim undangan ke Bu Delia gitu ya, undangan pernikahan aja simpelnya gitu. Bentuknya kan biasanya versi website ya kalau zaman sekarang gitu. Nah, tapi kan dengan tangkapan layar dan juga jam yang tertera di balon chatnya, itu kan kita bisa mendapatkan kesimpulan, oh orang ini baru kirim undangannya itu tanggal sekian di jam sekian, sumbernya dari mana, seperti itu. Jadi ada baiknya itu juga diarsipkan gitu sebagai bukti pengirimannya. Karena kan kalau biasanya dikirim via WhatsApp, ya udah undangannya aja gitu ya, satu lembar misalkan, ya udah bentuknya PDF, udah kirim gitu. Tapi kalau tidak disertai dengan penyimpanan tangkapan layar dari WhatsApp-nya sendiri, kadang kita bingung ini kapan kita nerimanya ya gitu. Padahal tanggal suratnya misalnya udah lewat gitu. Jadi itu bisa menjelaskan juga, oh kalau kita nggak datang ke undangan tersebut, ya orang kita baru nerimanya misalnya di tanggal yang terlambat gitu. Jadi salah satu pencegahannya bisa digunakan dengan cara seperti itu. Jadi tangkapan layar WhatsApp-nya sebisa mungkin diarsipkan juga. Kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing terkait materi yang sudah disampaikan atau yang berasal dari buku materi pokok juga boleh silakan disampaikan atau kita bisa diskusikan bersama di sini. Gimana masih ada yang penasaran mungkin Bapak Ibu atau mau sharing dari instansi pekerja seperti apa? Boleh dipersilakan. Izin Bu, mau menanyakan, misalkan di Sri Kandi kan diprintkan lagi untuk penyimpanan. Gimana Bu Marzia? Maaf, masih kurang jelas pertanyaannya. Misalkan di aplikasi Sri Kandi ada surat masuk nih. Apa perlu diprintkan lagi Bu untuk penyimpanan arsipnya? Oh, kalau Sri Kandi kan udah otomatis ya Bu ya? Penerimaan penerimaan suratnya itu dia langsung otomatis masuk ke sistem ya? Iya. Itu apa perlu Ya. diprintkan lagi Bu? Misalkan kayak penyimpanan gitu, misalkan memang ada surat yang perlu diarsipkan gitu Bu. Apa perlu diprintkan gitu?
Kalau sudah otomatis by system, nggak usah, nggak apa-apa Bu. Karena kan tadi memang kita bahasnya terkait sistem pengelolaan arsipnya yang tanpa menggunakan sistem. Jadi ada baiknya segala sesuatu yang berkaitan dengan arsip itu diarsipkan juga gitu ya. Tadi mungkin disinggung kalau badan email beserta lampirannya seperti itu. Tapi kalau misalkan memang sudah otomatis by system, biasanya sistem juga akan nge-record diterimanya tanggal berapa, jam berapa surat tersebut. Jadi tidak usah di-printkan pun tidak apa-apa, Bu. Gitu. Oh, oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan mungkin? Baik, kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke agenda kedua ya, Bapak Ibu, untuk simulasi terkait dengan tugas yang kedua. Jadi, saya harap mungkin di web ini Bapak Ibu yang sekalian praktek, bisa juga sekalian kerjain tugas dua gitu ya. Kalau tadi bilangnya ada yang belum sempat dan mungkin ada yang belum paham mungkin ya, jadi bisa sekalian dikerjain tugas duanya. Gitu. Untuk simulasi tahap pertama itu saya akan coba cek dulu gitu ya petunjuk tugasnya. Ada kita akan diminta mengidentifikasi arsip elektronik. Kita akan menyiapkan gitu ya contoh-contoh file, baik itu berupa PDF mungkin, terus JPG boleh, atau Word juga boleh, atau TXT gitu ya yang berasal dari Notepad boleh gitu ya, kita identifikasi. Kemudian kita lakukan praktik penyusutan secara logikal dan penyusutan secara fisikal. Kemudian yang terakhir laporan ditulis sesuai dengan pedoman. Baik. Nah, untuk praktik penyusutan secara logikal ini, kemarin saya sudah info ya Bapak Ibu, boleh menggunakan shredder atau eraser. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan, keduanya saya coba install gitu ya, kemarin coba tak-atik ya Bapak Ibu, dan ternyata memang cukup simpel penggunaannya. Nah, untuk perintah yang pertama mungkin kita akan coba dulu. Sebentar, stop dulu share. Kemudian call window. Ya. Nah, di sini saya mau coba praktikan dulu ya Bapak Ibu terkait dengan penghapusan biasa gitu ya, penyusutan dengan cara menghapus file menggunakan fungsi delete yang ada di Windows itu sendiri gitu ya. Misalnya saya hapus satu file image menggunakan delete biasa. Seperti ini. Nah, tampilan di sini terhapus ya Bapak Ibu. Kelihatan sudah tidak ada. Namun ternyata meskipun sudah kita hapus di sini, file tersebut masih berada di sini. Nah, recycle bin begitu Bapak Ibu. Jadi untuk file yang hanya dihapus berdasarkan sistem hapus yang ada di Windows itu bisa di-restore gitu ya. Jadi Bapak Ibu coba aja lakukan restore. Nanti dia akan terhapus dari file recycle bin, kemudian dia akan muncul di sini lagi gitu. Nah, kebijakan ini sangat baik menurut saya memang untuk dokumen-dokumen yang kita tidak seleksi sebelumnya. Jadi misalnya untuk ngosongin storage Bapak Ibu, aduh kepenuhan nih misalnya. Ya udah
Saya hapus semua satu folder misalkan. Hapus tanpa seleksi. Ternyata ada 1 atau 2 file yang masih kita butuhkan. Nah, fungsi dari recycle bin ini masih bisa melakukan restore sehingga file yang tadi kita butuhkan itu bisa kembali, Bapak Ibu. Itu memang apa istilahnya ya? Berguna gitu ya, fungsi yang sangat berguna di mana kita kehilangan sebuah file tapi ternyata masih butuh. Jadi masih kita restore atau masih bisa kita kembalikan seperti itu. Namun untuk jenis-jenis file yang rahasia misalnya atau yang memang seharusnya sudah dimusnahkan permanen, itu tidak bisa diimplementasikan sehingga kita harus dibantu dengan aplikasi pihak ketiga yang di mana sistem tersebut menggunakan overwriting gitu Bapak Ibu. Jadi dia sebetulnya sistem sih yang ngerjain ya. Jadi dia melakukan penghapusan itu dengan cara bukan hanya dihilangkan, tapi dia menimpa file tersebut dengan file-file lain atau kode-kode lain yang dikerjakan oleh sistem sehingga sudah tidak bisa di-restore atau sudah tidak bisa dikembalikan. Nah, di sini saya akan coba lagi melakukan simulasi yang kedua dengan cara menggunakan eraser. Misalnya saya coba lagi di file txt ini. Bapak Ibu masih ngikutin kan ya? Terlalu cepat nggak? Masih, Bu. Enggak, Bu. Sedang bisa, Bu, ya, bisa ikutin. Oke, kalau terlalu cepat bilang aja ya. Nah, simulasi yang kedua ini kita gunakan eraser. Cukup simple, kita klik aja erase, kemudian biasanya ada pop-up muncul, are you sure? Kita harus memastikan nih, benar nggak file ini memang tidak akan kita gunakan kembali. Di sini ada option terkait dengan test name dan test type-nya. Ini kalau manually kita harus klik manual, kalau run immediately ini ketika kita klik itu langsung dieksekusi gitu ya. Kalau on restart berarti setelah selesai aplikasinya di run, terus dibuka lagi baru dia bekerja. Kemudian di sini ada juga schedule, ini kita bisa atur mungkin ya kapan proses penghapusan ini akan dikerjakan secara otomatis gitu. Kita boleh hiraukan dulu. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa file tersebut sudah benar-benar tidak akan digunakan kembali atau didisposal, kita boleh langsung klik aja yes. Nah, di sini sudah hilang ya Bapak Ibu. Sekarang kita tes lagi nih. Apakah di recycle bin dia akan muncul? Nih, tidak ada. Gitu. Jadi, perbedaannya adalah ketika menggunakan aplikasi pihak ketiga tadi, dia sudah tidak akan bisa dikembalikan atau di-restore. Sedangkan kalau menggunakan delete yang default-nya dari di Windows, itu dia masih bisa di-restore atau dikembalikan. Nah, fungsi untuk eraser ini cocoknya adalah untuk dokumen-dokumen yang memang atau arsip-arsip elektronik yang memang kita benar-benar yakin sudah tidak akan digunakan kembali. Pun misalnya termasuk di dalamnya adalah dokumen-dokumen rahasia misalnya yang benar-benar seharusnya orang tuh nggak usah tahu gitu ya. Udah kita hapus aja pakai erase. Dia tidak akan bisa di-restore. Pun misalnya kelemahannya adalah Bapak Ibu, ketika kita menggunakan tombol delete yang biasa, yang tadi bawaan Windows gitu ya, di sini. Nah, ketika kita mengalami kerusakan hard disk atau kerusakan laptop gitu ya, itu masih bisa dikembalikan juga Bapak Ibu. Jadi, selain di-restore dari recycle bin, juga masih bisa di-recovery namanya, di-recovery oleh pihak ketiga juga gitu ya. Biasanya kita pakai orang luar untuk melakukan hal tersebut, karena jujur saya juga belum paham gitu ya cara untuk merecovery hard disk atau memori-memori yang sudah rusak gitu ya. Tapi memang umumnya orang
yang ahli di bidangnya itu bisa melakukannya. Namun, ketika kita menggunakan eraser ini atau file shredder ini, dia tidak bisa di-recovery meskipun menggunakan orang-orang pihak ketiga seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Jadi memang kelemahannya adalah ketika memang suatu saat ternyata hal tersebut atau file tersebut dibutuhkan kembali, ya udah nggak bisa di-recovery, nggak bisa diambil lagi gitu. File-file yang sudah dihapus menggunakan aplikasi pihak ketiga ini ya sudah tidak akan bisa diakses kembali sampai kapanpun gitu. Tapi kalau misalkan yang delete-nya menggunakan Windows atau delete default-nya Windows, itu masih bisa, dan itu masih bisa selain di-restore dari recycle bin gitu ya, tapi juga bisa di-recovery ketika terjadi kerusakan pada perangkat penyimpanannya, seperti itu. Itu Bapak Ibu terkait praktiknya. Atau bisa juga kita, kalau ini kan saya tadi klik kanan ya, klik kanan, kemudian muncul pilihan, karena di sini saya sudah install, ada eraser, ada juga file shredder. Nah, ada juga dengan cara kedua, yaitu diakses aplikasinya gitu. Kita akses aplikasinya, kemudian di sini kita bisa tambahkan gitu ya, file apa yang mau dihapus dengan cara nyutas. Ini kita buat run manually juga bisa, atau immediately bisa. Kemudian di add datanya, sorry, ya. Kemudian di browse mana file yang mau dihapus, misalnya yang ini. Oke, sudah selesai. Itu. Kita cek sekarang di folder yang tadi saya buat. Nah, sudah hilang ya Bapak Ibu di folder downloadnya. Gitu. Jadi bisa menggunakan dua cara. Ada yang klik kanan saja, kemudian erase. Kemudian cara kedua dengan mengakses aplikasinya. Gitu. Kemudian diklik nyutas. Itu. Ini menurut saya tentunya lebih memudahkan adalah dengan cara klik kanan, karena kita tidak usah mengakses aplikasi di bawah gitu ya. Jadi tinggal klik kanan, terus erase, klik kanan, erase gitu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk memperhatikan SOP-nya juga. Ketika sudah tahu cara disposal untuk dokumen-dokumen elektronik, Bapak Ibu harus semakin peka terhadap SOP instansinya Bapak Ibu. Jadi dokumen mana saja yang sudah boleh dimusnahkan gitu ya. Misalnya yang sudah lewat dari 30 tahun misalnya gitu ya. Sudah tidak digunakan, sudah lama tidak diakses, dan memang sudah kadaluarsa dokumennya. Menurut kebijakan SOP instansi juga sudah boleh didisposal. Itu silakan menggunakan aplikasi ini untuk menghapusnya. Atau misalnya Bapak Ibu juga kekurangan storage, bisa juga menggunakan aplikasi ini untuk benar-benar membersihkan penyimpanan Bapak Ibu supaya lebih longgar. Cuman ya itu tadi kelemahannya adalah tidak bisa di recovery gitu. Baik, kemudian masih dengan simulasi yang kedua, bagian dari simulasi yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu pudding gitu ya. Kita menghapus metadata yang ada di dalam detail sebuah file. Nah, kita kan bisa melihat ya Bapak Ibu, di sebuah file itu ada metadatanya. Di mana kita bisa lihat? Bapak Ibu ada yang tahu? Boleh kasih saya petunjuk? Ya, betul. Di properties. Kita lihat propertiesnya, ini identitas filenya secara general gitu ya. Nah, yang bagian mana yang bisa kita hapus ada di bagian sini. Jadi kita bisa menghilangkan metadata yang memang tidak kita perlukan gitu ya. Di sini kita bisa lihat ada penulis pertamanya siapa dari file ini, kemudian disimpan terakhir oleh siapa,
revisinya berapa kali, kemudian nama program dari dari file ini apa gitu ya. Kalau misalkan dia PDF, dia akan berbentuk PDF gitu ya. Kemudian di sini ada konten kreatifnya kapan dan data last save-nya kapan gitu ya. Karena ini belum pernah di-print, jadi tidak ada keterangan last printed-nya kapan gitu ya. Kemudian tidak pernah diedit juga. Jadi tidak ada timingnya berapa lama dokumen ini diedit gitu ya. Kemudian lain-lain sebagainya gitu ya. Ada size-nya, ada word count-nya, ada character count-nya gitu ya. Nah, bagaimana cara plugging datanya? Yaitu dengan cara remove. Misalnya, saya di sini tidak mau menyantumkan nama saya di file ini. Oh, di sini ada nih, last save by Anissa. Saya tidak mau nama saya ada di dalam metadata untuk file ini gitu ya. Ini kita bisa centang. Oh iya, sorry. Klik dulu remove the following properties-nya. Kemudian di sini kita centang bagian metadata yang tidak ingin ditampilkan atau disimpan gitu ya. Saya hanya ingin menghilangkan nama saya misalnya gitu ya. Kemudian kita klik OK dan hilang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini salah satu juga metode penghapusan yang pastinya diterapkan pada file yang memang sudah yakin sekali tidak akan kita gunakan kembali gitu ya. Misalnya tadi saya sudah tidak ingin file ini untuk di-share kemana-mana gitu ya. Cukup Brillianing Pratiwi aja nih yang ya, dan saya akan mengirimkannya kembali ke Brillianing Pratiwi ini misalnya gitu. Jadi ya udah, saya tidak mau ada nama saya di sini gitu. Saya bisa menghapuskan salah satunya, atau misalkan memang file rahasia tersebut tidak boleh ada yang tahu autornya siapa gitu ya, konten kreatifnya kapan, data last save-nya kapan, boleh dihapus semua gitu. Jadi untuk menghilangkan segala metadata yang ada di dalam file ini, kita cukup select all aja gitu ya di sini. Kemudian klik OK. Nah, ini semuanya kosong. Gitu Bapak Ibu. Itu terkait dengan penghapusan metadata atau pergi file gitu ya. Jadi kita kembali dulu ke slide. Nah, tadi sudah alat dan bahannya kita melakukan writing menggunakan software gitu ya. Nah, yang kedua ini bagaimana caranya kita, yang ketiga maksudnya ya. Nah, yang ketiga ini bagaimana kita melakukan praktik penyusutan secara fisikal. Secara fisikal ini bisa jadi dua bagian, Bapak Ibu. Ada yang memang secara fisik perangkat tersebut dihancurkan gitu ya. Misalnya Bapak Ibu sudah tidak menggunakan lagi nih flash disknya gitu ya. Flash disk di dalamnya itu isinya penuh sekali. Tapi ya udah, semuanya udah nggak dipakai gitu ya, file-file yang ada di dalam flash disk itu. Itu secara fisik bisa diformat terlebih dahulu. Itu juga termasuk penyusutan secara fisikal. Jadi diformat, dihilangkan gitu ya. Semua data yang ada di dalamnya, kemudian dikembalikan ke format seperti baru gitu ya. Nah, terakhir flash disk tersebut jika memang sudah tidak dipakai sama sekali ya dihancurkan gitu ya. Atau ada flash disk atau perangkat memori yang misalnya terkena virus gitu ya, yang sama sekali bahkan di format pun udah nggak bisa gitu ya. Ya udah, dihancurkan aja sama fisik-fisiknya gitu. Si flash disknya itu misalkan dibakar sekalian gitu ya, atau dipukul-pukul dulu biar hancur, baru dibakar gitu ya, biar tidak tersisa sama sekali, seperti itu. Itu termasuk salah satu praktik penyusutan secara fisikal. Seperti itu, Pak Ibu, yang bisa saya jelaskan atau gambarkan terkait dengan tugas kedua. Nah, sekarang saya mau meminta mungkin perwakilan, boleh sukarelawan dulu deh sebelum ditunjuk ya Bapak Ibu. Siapa yang mau mencoba untuk mempraktikkan terkait dengan overwriting dan juga purging file menggunakan
aplikasi pihak ketiga yang tadi sudah disimulasikan oleh saya. Silakan Bapak Ibu. Halo. Baik, pertanyaan dari Pak Farhan. Nah, dengan saya mengerjakan tugas dengan aplikasi namanya Rekuva. Rekuva itu hampir sama dengan Eraser. Rekuva bisa meremove file yang dihapus dari recycle bin juga. Fitur di Rekuva itu ada pencarian yang ada file terhapus langsung ada di aplikasi Rekuva itu. Apakah dulu? Gimana maksudnya, Pak Farhan? Jadi ketika Bapak sudah selesai menghapus menggunakan Rekuva, kemudian file tersebut muncul gitu di file Rekuvanya atau gimana? Bisa dimunculkan kembali Bu, dan ada yang tidak muncul juga file yang terhapus. Oke. Oh, oke, baik. Kalau saya browsing, Pak, Rekuva itu sebenarnya dia malah alat buat recovery ya, bukan buat menghapus gitu. Oh, secure delete-nya juga ada. Oke. Saya mengambil Oke. Barusan saya browsing terkait Rekuva ya, Pak. Sebetulnya memang itu salah satu aplikasi recovery, tapi salah satu fiturnya memang ada untuk secure delete. Jadi sebetulnya tidak apa-apa menggunakan itu. Bapak nggak usah ganti eh, apa namanya tugas duanya, silakan diteruskan saja. Yang penting memang dijelaskan gitu ya, step by step ketika menghapus seperti apa, kemudian dimunculkan juga memang itu benar-benar tidak bisa di restore atau tidak bisa di recovery file tersebut menggunakan aplikasi Rekova ini gitu. Jadi tidak masalah menggunakan itu. Yang penting memang tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa memahami konsep disposal untuk file-file atau arsip elektronik gitu. Mau pakai aplikasi apapun sebetulnya bebas, tidak ada apa namanya, tidak ada batasan dari kami gitu ya. Saya juga memberi contoh terkait eraser dan juga file shredder itu hanya agar Bapak Ibu tidak bingung aja gitu, mau pakai apa ya aplikasinya gitu. Boleh pakai apa saja silakan. Yang penting memang tujuannya tercapai bahwa overwriting-nya itu berjalan gitu ya. Jadi file yang sudah dihapus menggunakan aplikasi itu tidak bisa dimunculkan kembali. Gitu. Boleh Bapak, silakan dilanjutkan. Baik, sambil nunggu Bapak Farhan sedang typing, ada sukarelawan mana tadi saya bertanya loh, siapa yang mau coba untuk simulasi terkait proses penghapusan atau disposal file elektronik? Tahu mau ditunjuk aja gitu. Kita coba ya.
Oh, oke, Bapak Angga. Silakan, Pak. Ya, bisa. Tapi saya pakai HP sih, Bu. Ya. Bentar. Kalau saya pindah ke sini kok nggak bisa. Share screen ya, Bu? Bisa share screen, Pak? Kalau dari handphonenya? Oh, itu kameranya diarahkan ke ini ya? Nah, Diarahkan ke... Nah, itu bisa. nah bisa. Nah, Oke. sambil pakai PC soalnya. Ya, siap-siap. Silakan, Pak. Jadi saya udah nyiapin sekitar ada 3 data. Mhm. Kita udah saya sendiriin. Mhm. Nah, di sini ada 3 data yang emang dibuat untuk latihan ini kan. Iya. Pada data ini saya klik kanan, Mhm. terus di erase, ini lewat eraser. Nah, pada ini langsung yes aja. Kalau di Iya. option tuh diatur sih, walaupun ya bisa diatur tapi langsung aja. Nah, oh nggak bisa langsung ya ternyata kalau yang itu tidak ada. Tadi kotak dialognya belum dihapus, belum di-close, Pak. Coba diulang lagi. Ya. Klik kanan. Oh udah hilang. Oh, nge-freeze di saya pasti ada sebentar. Oke. Oh iya, oke, sudah hilang. Nah, udah Baik, hilang. boleh dicek di recycle bin-nya mungkin. Apakah betul sudah hilang? Ya, kita cek di recycle bin dan ternyata sudah tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, sudah. Saya stop sharing. Sip. Nah, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Angga atas simulasinya. Berarti udah selesai ya tugas 2-nya, tinggal bikin report. Iya, tinggal yang fisik. Dari kemarin tinggal yang fisik. Yang fisik pakai format apa namanya? Simulasi format storage juga bisa, Pak. Kalau saya ini aja, apa namanya? Kertasnya saya bakar, gimana, Pak? Kalau kertas kan termasuknya arsip konvensional ya. Kita Iya. kan saat ini lagi bahasnya disposal untuk file elektronik gitu. Jadi ada baiknya mungkin storage siapa ya? Gitu. Jadi mungkin CD boleh, CD boleh. ya, kalau CD ada soalnya. Oke. Tapi itu nanti dicek dulu nggak isinya? Apa enggak? Saya kasih foto pembakarannya aja. Oh, untuk disposal fisik sih foto penghancurannya aja, nggak usah dikasih lihat mungkin isinya apa, itu haknya pengguna ya Pak. Iya. Silakan saja. Enggak, tapi kan cuman kayak tadi itu. Kalau tadi kan udah saya sempat screenshot juga kan. Jadi pas pengumpulannya bentuknya seperti ini ya, Bu. Bentar, saya kan lagi. Nah, di sini kan sudah saya screenshot. Nanti ini aja yang dimasukkan ke dalam ini. Iya. Iya, kemudian kotak dialog yang tadi muncul ketika proses penghapusan ada Pak? Ada. Ini? Nah, iya. Oke. Nah, sampai sini. Sampai bukti yang benar-benar di recycle bin-nya pun dia udah nggak ada gitu. Oh iya, berarti kan yang terakhir di sini.
Ya, betul. Nah, tinggal masuk ke satu lagi yang di recycle bin ya. Ya, yang di recycle bin. Ya, sudah. Terima kasih dari Oke. saya. Terima kasih Pak Angga. Jangan lupa untuk praktik yang purging data ya Pak, penghapusan metadata dari file, silakan itu juga dimasukkan ke report tugasnya. Oh, yang penghapusan dari metadata itu tadi. Ya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Pak Angga. Ya, terima kasih Bu. Ya. Bentar, saya coba balas dulu Pak Farhan. Boleh saja. Baik, siapa lagi yang mau simulasi? Mudah kan sebetulnya ya? Nggak terlalu yang harus pilih apa, setting apa gitu. Yang penting Bapak Ibu sudah paham, oh konsep disposal file elektronik itu ternyata seperti ini gitu. Siapa yang mau coba? Saya coba panggil random aja ya. Kalau memang Bapak Ibu mungkin ada kendala di perangkatnya, boleh diobrolin aja. Mau saya panggil random atau kita kocok pakai picker wheel nih, Bapak Ibu? Halo, Random aja, Bu. random aja ya. Oke, baik. Saya mau, karena tadi Pak Angga udah Bapak, berarti sekarang Ibu. Saya mau coba Bu Tiara Anggraini. Apakah ada? Halo? Bu Tiara Anggraini? Halo? Baik, mungkin sedang tidak di tempat ya. Kita ganti Ibu Mita. Ada? Halo, Ibu Mita. Apakah ada? Halo? Baik. Kalau gitu, kita ganti lagi. Ibu Nurdiana, boleh deh. Oke, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Nah, sekarang saya melakukan praktek overwriting melalui aplikasi Eraser, Kak, Bu. Ya, silakan. Oke, saya bagi kamera dulu. Mana Silakan. kelihatan, Kak, Bu? Sebentar, saya dulu. Ya, kelihatan.
Oke, karena tadi Bapak siapa ya yang pertama telah mempraktikkan dengan cara yang klik kanan, mungkin saya bisa mempraktikkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan masuk di aplikasinya. Silakan. Oke, di sini saya sudah masuk di aplikasinya. Nah, kemudian terus add data, kemudian browser, kemudian yang ingin dihapus, yaitu saya memilih file ini, kemudian open, dan klik OK. Kemudian saya masuk. Ya, mau freeze. Di sini. Ya. Oke. Oke. Nah, terlihat di foldernya filenya sudah tidak ada. Berarti sudah terhapus oleh Eraser. Oke. Sekarang dicek di recycle bin-nya ya? Sudah belum? Di recycle bin pun tidak ada. Oke. Oke. Terima kasih. Yap. Sudah aman berarti Bu Nurdiana ya. Mantap, terima kasih Bu Nurdiana. Saya boleh bertanya Bu, yang mengenai purging. Itu kan saya sudah mengumpulkan tugas 2 yang purging. Nah, saya praktik agak berbeda dengan yang Ibu lakukan tadi. Bedanya di sebelah mana? Kalau saya itu, saya purging datanya tuh ini bentar ya Bu, saya coba dulu. Saya setelah purging datanya tuh dia muncul file baru dengan nama copy begitu Bu, ada kopinya. Saya create apa itu yang itu enggak ya. Apakah itu salah atau benar juga? Boleh dicek mungkin Bu Nurdiana di file baru yang ada kopinya itu metadata yang dimaksud untuk dihapus apakah sudah hilang atau belum? Sudah hilang Bu. Nah yang di copy itu sudah hilang, sudah. Oke. Sebetulnya itu betul apa namanya hanya perbedaannya di bagian setting ketika kita mau menghapus metadatanya seperti ini. Mungkin saya share dulu. Nah, ketika kita mau menghapus metadata gitu ya, kita cek dulu. Nah, di sini ada pilihannya, Bu. Ada create a copy atau remove saja. Nah, mungkin kemungkinan besar yang Ibu lakukan itu hanya yang atas gitu ya, create a copy with all possible properties removed. Jadi, dia akan menghapus metadata pada file yang sudah dikopinya gitu. Nah, kalau misalkan hanya remove the following properties, itu betul-betul hanya menghapus metadata di file yang ini gitu. Jadi ketika kita cek di file yang ini, metadatanya memang sudah terhapus gitu. Kalau misalkan tadi ada tulisan copy di belakangnya gitu ya, ada muncul file baru, kemudian ketika dicek, memang metadata yang terdapat pada file copy tersebut sudah hilang. Nah, itu pilihannya yang create a copy. Sebetulnya sama saja, tujuannya tercapai bahwa kita memang ingin menghapus metadata dalam sebuah file gitu ya. Itu tidak masalah, hanya saya menjelaskan terkait
kenapa terjadi perbedaan seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Jadi, hanya berbeda di bagian pemilihan ballot ini saja. Ada create a copy dan juga remove. Jadi, mungkin Ibu Nurdiana sebelumnya itu menggunakan pilihan yang create a copy gitu. Jadi, tidak masalah, Bu. Aman. Oh, baik. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Oke. Terima kasih Bu Nurdiana atas simulasinya. Berikutnya dong, yang mau coba simulasi untuk purging data, yaitu penghapusan metadata yang ada di dalam file. Silakan. Mau ditunjuk lagi atau mau sukarelawan? Ayo Bapak Ibu. Oke, coba saya tunjuk Bapak Wahyudin, apakah ada di tempat? Halo, Bapak Wahyudin? Apakah ada di tempat? Baik, kalau tidak ada, Ibu Marziah deh, boleh? Apakah ada? Ibu Marzia, apa ada di tempat? Iya, saya Bu. Oke. Boleh Bu, bisa simulasi purging data? Penghapusan metadata yang ada di dalam file? Ya, saya coba dulu ya Bu. Oke, baik, silakan. Ibu Inka, boleh pakai handphone, bisa? Nanti setelah ini kita coba ya pakai handphone. Rekaman ini akan di-share. Oke, baik. Nanti saya share ya Pak untuk record web 2 ini. Aman-aman. Oke, saya udah ada 3 file dokumennya di satu folder rekonsiliasi keuangan. Saya akan menghapus file menggunakan apa tadi Bu? Lupa saya. Apa ayo? Tapi saya mau minta Bu Marzia untuk simulasi yang purging data. Jadi penghapusan metadatanya pakai default yang ada di laptop aja Bu. Yang forging itu Bu ya. Ya betul. Karena tadi kan Yang 2 peserta sebelumnya sudah ya yang pakai eraser. Sekarang Ibu coba yang pakai coba simulasi yang purging data. Silakan. oh ya, udah ada 3 file foto PDF, ada juga yang JPEG. Ini langsung saya ke propertiesnya. Terus ya detail, terus ke remove, terus di klik remove-nya, di select file-nya. Gimana nih? Lambat ya. Atau bisa dipilih salah satu dulu atau gimana ya Bu ini? Ya, salah satu aja Bu. Karena kan metadata itu pemiliknya per file ya. Kalau di blok semua, jadi dia bingung mau pilih metadatanya yang mana. Jadi ini metadata gabungan, cuma ada date created sama modified. Jadi kalau bisa, jadi apa namanya, pakainya satu file aja. Ya, saya ulang aja.
Oke. Oke, saya ulang lagi dari fotonya aja. Foto dengan file nama foto rekonsiliasi. Sekarang foto tes. Terus gimana? Itu properties folder, Bu. Coba diklik lagi filenya. Klik kanan. Show. Ya, show more option. Terus panah kecil warna hitam. Di kiri bawah, Bu. Diklik dulu. Karena propertiesnya itu ketumpuk di bawah. Ya. Oke, properties. Mana? Detail ya. Ya, betul. Terus ke remove. Ini bisa langsung kan, Bu? Semua nggak usah dipilih lagi? Boleh, silakan. Semua juga gak apa-apa. Ya. Ini nggak ada centangannya lagi kan? Langsung di remove propertiesnya diklik dulu, Bu. Oke. Remove Ya, di remove. properties. Ya, Di tidak muncul remove. centang-centangnya. Di remove flowing. Otomatis select all. Boleh. Oke. Sip. Terus oke. Ya. Tapi di sini masih ada. Iya, kalau purging data itu dia cuma menghapus metadata-nya saja, bukan menghapus filenya. Gitu. Jadi yang nanti di capture-nya cuma gini doang ya, Bu. Misalnya hasilnya aja. Yang untuk di save yang untuk tugas 3 itu. Di tugas 2 itu nanti Ibu sampaikan screenshot dari setiap prosesnya, Bu. Jadi seperti tadi, misalkan Ibu praktik menghapus, nah dari per step-nya di screenshot, tuh dari awal misalnya klik kanan, screenshot, terus habis itu klik erase, screenshot lagi, terus terakhir misalnya cek di recycle bin, screenshot lagi gitu. Kemudian untuk praktik purging datanya juga ketika Ibu klik kanan tadi screenshot, kemudian proses delete centang-centangnya tadi di screenshot, habis itu diperlihatkan lagi file yang sudah dilakukan purging data. Oh, ini metadatanya sudah hilang, itu di screenshot lagi. Itu jadi step by step-nya Ibu screenshot aja, terus dimasukkan ke laporan. Gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih, Bu, atas praktiknya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mencoba atau masih bingung? Aman ya, berarti untuk tugas 2, silakan Bapak Ibu, kalau yang sekarang bareng praktik dengan saya, itu pasti udah kebayang, tinggal screenshot, terus paste di laporan gitu ya. Jadi jangan lupa tugasnya dikumpulkan sebelum waktunya. Jadi jangan sampai mepet, saya ingatkan lagi gitu ya, karena ada beberapa mahasiswa yang memang ketika upload di jam-jam genting terakhir gitu ya, ada aja masalahnya. Jadi kalau bisa sebelumnya sudah dikumpulkan. Kemudian jangan lupa screenshot-nya juga disampaikan. Kalau masih ada yang mungkin masih kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan di grup atau di room chat ini juga saya kira akan aktif juga. Silakan melalui chat di Tuton atau di e-learning juga boleh, silakan. Gitu. Baik, dari saya mungkin 2 agenda sudah terlaksana ya Bapak Ibu, terkait tadi review materi sudah disampaikan. Oh iya, maaf Bu Inka, tadi saya lupa.
Mau coba pakai handphone ya? Iya, Bu. Tapi Boleh, bisa nggak boleh. ya? Bisa, kalau tadi saya coba pakai Android, dia berhasil. Pakai Android Eraser ya, tadi saya sarankannya gitu. Boleh kalau mau coba. Share screen ya, Bu, ini? Ya, di Atau handphone ada gimana? juga kan ya, share screen-nya. Join di handphone ada fitur share screen, ada kok. Bentar, Bu. Ya, silakan. Apakah udah ada, Ibu? Sudah muncul. Android Eraser ya, Bu? Iya, Lalu select file atau apa? belum kelihatan Bu. Di saya tampilannya masih tampilan Teams. Oh, bentar. Masih Teams ya, Bu? Nah, Atau sudah, udah? sudah. Sudah pindah ke Android Eraser. Silakan. Terus select atau apa itu? Select file. Pilih dokumen atau Ya, pilih file mana yang mau dihilangkan. Hati-hati pilihnya Bu, kayaknya campur sama tugas. Takut kehapus. kebuka ya, Bu? Atau gimana ini? Cukup diklik kanan aja ya tadi. Diklik kanan. Ditekan lama. Oh, tekan lama. Oh ya, bentar. Betul. Coba lagi. Saya sambil buka juga di handphone ya. Lalu dihapus ya, Bu? Hapus. Oh, yang centang kolom apa namanya kotak checklist di sebelah kiri itu, bagian itunya yang diklik. Ininya ya. Ya, betul. Lalu hapus. Ya, Seperti ini, Bu. belum terlihat sebentar. Nah itu select method, silakan pilih mana saja sama. Itu hanya metode penghapusannya aja, metode overwriting-nya. Mau yang mana aja sama. Ini confirm apakah betul sudah mau dihapus. Kalau sudah yakin, oke. Sudah ya, Bu? Gini aja. Ya, sudah. Oh ya. Oke, makasih, Ketika Bu. Ibu nanti cek di folder, kan kalau ini ngeceknya di file Android Eraser-nya ya. Nanti Ibu cek lagi eh di foldernya, di file, di menu file gitu. Apakah dokumen yang tadi dihapus masih ada atau enggak? Yap, terima kasih Bu Inka simulasinya. Ternyata bisa juga ya pakai handphone Bapak Ibu. Jadi apabila memang ada kendala terkait perangkat, terutama mungkin PC atau laptop, Bapak Ibu boleh mengerjakannya dengan menggunakan handphone, pakai aplikasinya Android Eraser kalau pakai Android. Terus jangan lupa tetap step by step-nya di screenshot terus dimasukin ke laporan. Gitu. Ada lagi yang mau coba mungkin simulasikan?
Sepertinya sudah, Bu. Sudah ya, aman ya. Baik, kalau gitu, karena semua agenda hari ini sudah terlaksana dengan baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti TUEB pada malam hari ini. Jangan lupa tugasnya, dan sampai ketemu di TUEB ketiga. Oh iya, untuk waktunya apakah mau di jam yang sama, di hari yang sama dengan sekarang, di hari Rabu, jam 7? Boleh, Bu. Aman ya? Nanti saya Aman. setting lagi di hari Rabu, 2 minggu lagi, Bu. jam 7 malam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup TUEB pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.